Assalamualaikum Agam. Wassalamualaikum Ustadz. Hidup nih ya? Oke. Oke, silakan sapa dulu teman-teman yang ada di depan. Boleh, ini ada yang sama, ada yang beda dengan slide kemarin. Iya, ada yang kemarin datang, ada yang nggak tahu apakah semuanya sama atau tidak. Tapi boleh, Ustadz Agam sapa mereka dulu. Yuk. Halo guys. Aduh langsung panas. Langsung kepanasan. Antara ada iblis atau ada kakak suami orang ini ya. Tolong tahan-tahan dikit ya. Silakan Agam. Boleh disapa, nanti baru kita ngobrol sedikit ya. Agam katanya nggak bisa lama ya. Oh bisa kok. Siapa bilang nggak bisa lama. Cari masalah antum sama aneh. Ya, baik. Alhamdulillah malam hari ini kita ngobrol santai ya. Kalau kemarin kan Ustadz Agamnya ngobrol sendiri, komunikasi cuma satu arah ya. Malam hari ini saya pengen ngobrol sama beliau. Sempat mantengin IG beliau bagaimana, Masya Allah ya. Seberapa sekarang umurnya Ustadz Agam? Umur gak ada yang tahu. Oh, umur gak ada yang tahu. Kenapa yang hafal kalian 24? Hah? Kacau bener. 24 bener 24. Oh bukan ah. Kemarin nikah umur berapa? Hah? Berapa kemarin waktu nikah umur berapa? Enggak ada lah tuh. Berarti anak udah satu ya? Berapa usianya? Usia Umi berapa? Nah, 2 bulan lagi 1 tahun. Oh, Masya Allah. Segitu hafalnya ya. Luar biasa. Saya kayaknya wawancara teman-teman aja deh, gak usah wawancara serangga. Iya, gitu ya. Oke, Ustadz malam hari ini kan ngobrol kita tentang overthinking ya. Karena kita tahu banyak deh anak-anak muda sekarang, cewek maupun cowok, Iwan maupun Ahwat yang terkadang adalah korban-korban dari overthinking. Bahkan tadi yang saya sempat sampaikan, nah teman-teman juga harus tahu tadi ya. Salah satu ya perasaan ngefans yang luar biasa itu juga salah satu hal yang bisa dikategorikan overthinking. Tapi kalau masih bisa dibatasi dengan iman sih it's okay gitu. Tapi jangan sampai melampaui batas. Ya karena misalnya contoh nih, saya sempat dengar katanya ada yang DM Ustadz Agam dengan berbagai-bagai macam kata-kata dan foto-foto yang luar biasa ya. Nah, ada yang ngirim foto yang aneh-aneh seperti itu gitu ya. Yang mungkin mengatakan mau nggak jadi suami saya, padahal beliau tahu Ustadz Agam sudah ada istri seperti itu. Nah itu salah satu overthinking, salah satu sifat overthinking yang berlebihan. Nah saya berharap teman-teman di sini mungkin semoga ukti-ukti yang di Pontianak ini ngefansnya benar-benar ngefans karena Allah gitu ya, karena mungkin senang dengan Ustadz Agam dengan segala ilmunya, dengan segala atribut yang Allah lagi titipkan kepada beliau. Nah kalau menurut Ustadz Agam sendiri kira-kira makna dari overthinking itu apa? Over itu apa? Thinking? Oke, pikiran yang berlebihan. Nah, pernah nggak ngadepin mungkin pada saat sedang ngisi di satu tempat atau apa yang overthinkingnya itu terjadi langsung? Kok itu kan tadi via DM. Atau mungkin ada sesuatu yang kayak teman-teman kemarin sih alhamdulillah masih jarak jauh ya teriak-teriaknya ya. Ada nggak pernah ngalamin sesuatu yang sampai sifatnya fisik gitu loh di hadapan Ustadz Agam langsung? Selama ngisi selama ini dia mana kenal sebagai pendakwah. Ada. Overthinking kita. Ada yang anak pertama? Angkat tangan yang anak pertama. Angkat tangan yang anak pertama.
Pegang pundak ya. Pegang pundak sendiri. Berat nggak? Sama. Berat. Itu yang paling pertama itu. Kita harapan terbesar kedua orang tua kita, betul? Ekspektasinya besar, betul? Tapi yang kita lakukan overthinking terbesar anak pertama itu kayak gitu, Umi. Jadi overthinking sebagai anak pertama ya. Overthinking dari orang tua terhadap kita kali ya. Itu kali ya. Harapan mereka yang terlalu besar terhadap kita, tapi kita merasa belum ngapa-ngapain gitu ya. Ya ini juga salah saya nih, overthinking berlebihan kepada anak saya yang gede ya, namanya Mandira. Karena semua, Indi itu paling besar loh, Indi itu jadi contoh, Indi itu harus begini, lu tuh di Indi semuanya gitu-gitu. Nah itu memang benar sih. Kalau ditanya ya, karena saya yang sudah punya anak usia 10 tahun, terkadang ya memang agak-agak over ya mengharapkan mereka. Nah yang Adam lakukan pada saat di kondisi seperti itu dan mungkin menghadapi overthinking orang yang punya harapan besar terhadap Ustadz Agam sendiri, apa kira-kira yang Ustadz Agam lakukan pada saat mungkin orang tua atau siapapun yang mungkin punya harapan lebih terhadap Ustadz Agam sendiri, apa yang dilakukan supaya bisa mengimbangi dari harapan-harapan tersebut? Prinsip yang saya pakai dari dulu ya Umi ya, tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi overthinking, itu bukan hanya ketika kita harus bersabar, tapi juga harus sadar, sabar dan sadar. Antum pengen punya suami kayak gini, kayak gitu, sabar penantiannya, tapi kadang-kadang nggak sakit nggak? Sakit bro, karena memang sifatnya, karena memang takdirnya, langit itu untuk dipan dan bumi itu untuk jadi nggak bisa digapai, susah. Kadang-kadang yang jauh itu kalau kita pengen gapai itu jadinya overthinking. Sama kayak masalah ini Umi ya, masalah kayak masa depan, sama kayak masalah itu kan masalah waktu kita itu kan WIO, tahu WIO? Waktu Indonesia overthinking jam berapa? Jam 12 sampai jam 2 dengerin lagu Sad Boy, betul? Tiba-tiba ada iklan Shopee, betul? Nggak jadi nangisnya ya. Udah kayak gini naruh headset di sini, earphone di sini, udah sahdu, udah kayak menghitung masa depan, tiba-tiba iklan Shopee. Yang tadinya mau yang tadinya mau nangis malah belanja. Kalau ada duit. Nah, jadi timbul lagi overthinking yang kedua, nggak ada duit, gitu ya saya. Itu ya. Jadi overthinking itu adalah segala sesuatu yang memang terkadang jauh dan kita pengen banget meraihnya, tapi kita sadar bahwa kita belum tentu bisa untuk meraihnya. Nah, akhirnya menjadikan kita menjadi seseorang yang overthinking, yang berlebihan. Nah, kalau menurut ini kan lagi sedikit viral nih tentang ada beberapa orang yang mengatakan aku nggak mau nikah itu cuman bikin ribet dan kayaknya nambah beban hidup. Ada juga aku nggak mau punya anak karena nanti kalau punya anak itu malah bikin aku tambah tambah tua ya, tambah masalah, tambah ini. Ada juga yang bilang aku nggak mau berteman dengan banyak orang, cukup satu orang aja karena kalau banyak teman itu nggak bisa dipercaya. Bahkan mohon maaf, ada yang dia lebih, misalnya nih yang negatifnya lagi tuh, yang lebih parahnya lagi tuh, aku nggak mau sama, kalau yang perempuan nggak mau sama laki-laki karena laki-laki itu cuma menyiksa, mending aku sama perempuan aja. Wah, serem banget tuh kan. Itu ada kan, ada banget dan bahkan banyak. Nah, kalau Ustadz Agam menyikapi hal-hal seperti itu, kalau kita back to Quran, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan yang berhubungan dengan Quran untuk masalah-masalah tadi? Langsung poinnya. Iya, langsung poinnya kan lebih enak. Child free ya. Child free. Langsung aja sebut namanya. Siapa namanya? Tahu. Dia nggak tahu rasanya kalau orang tua lagi capek nyuruh anaknya beli gula tuh, nggak tahu rasanya tuh. Ya kan? Dia nggak tahu rasanya kalau lagi males angkat jemuran nyuruh anak
Anak ini nggak tahu tuh kayak gitu. Berkedok aja, child free. Bagaimana cara saya kemudian mengatasi overthinking yang begitu luar biasa, teman-teman? Di sini ada yang overthinkingnya ada berlebihan, betul-betul kayak overthinking gitu? Adalah, kita semua sama lah ya. Kalau kita tahu ini kan momentumnya tentang hari di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu healing, ya. Healingnya Rasulullah apa? Isra dan Mi'raj. Kalau kata Syekh kita itu dikatakan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu disebabkan kecemburuan dan overthinking dari langit yang mengadu kepada Allah. Apa yang dikatakan di situ? Ya Allah, Rasulmu itu orang yang engkau muliakan itu hidupnya di bumi terus. Pastilah bersangkutan ceritanya tentang bumi terus. Maka bagaimanalah kami yang makhluk langit ini? Akhirnya ada overthinking, ngadu sama Allah, ya Allah, demi kasih sayangmu, demi kebesaranmu, biarkanlah ada cerita yang luar biasa yang berkenaan dengan kami langit dan Rasulmu yang engkau cintai. Karena overthinkingnya lah langit. Langit itu sampai ngadu, ya Allah, kau overthinking lah ya Allah. Masa Rasulullah itu ceritanya di bawah terus nggak pernah cerita di langit. Akhirnya disitulah baru di Isra wal Mi'rajkannya Rasulullah. Dan yang buat overthinking perjalanan Lebih syahdu gitu, lebih syahdu ngomong. lanjut. panas. Dingin ini, anginnya langsung iya, kenceng. Masya Allah, Allah tuh langsung gak terima gitu loh dibilang panas. Oke. Lanjut. Sampai mana hadirin? Perjalanan Rasulullah, Isra dan Mi'raj. Iya. Isra itu adalah ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Percaya nggak? Percaya, karena Masjidil Haram ada dan Masjidil Aqsa ada. Ketika Rasulullah kemudian wal Mi'raj. Mi'raj itu apa? Nah, perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh. Masih percaya? Masih, karena di pelajaran biologi ada langit ketujuh. Kemudian sampailah pada titik di mana Rasulullah naik setelah langit ketujuh, ada namanya Sidratul Muntaha. Ada nggak di pelajaran IPA? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita pikir secara nalar logika itu nggak bakal sampai, akal kita bakal buntu, betul? Nggak bakal sampai akal kita, gimana ceritanya ini manusia sampai ke Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha apaan? Sidratul Muntaha apa? Sidratul Muntaha itu siapa? Kan nggak tahu kita. Karena yang kita pakai secara paksa adalah makanya ketika Rasulullah menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, orang-orang pada memakai akalnya, nggak ada yang percaya. Cuman satu yang memakai hatinya, yaitu Abu Bakar mengatakan, kalaulah yang mengatakan demikian adalah Rasulullah, wa ana saufa aro, katanya, maka akulah orang yang paling percaya. Dia nggak bakal pernah overthinking, karena kalau udah sampai kapasitas otaknya, akalnya untuk memikir, maka disitulah gunakan hatinya untuk membantu membackup. Tuh teman-teman kayak gitu, masa depan, mau nikah, apa segala macam. Kalau diakalin terus pecah, bakal makanya disitulah Allah ciptakan selain akal ada yang namanya hati. Dan hebatnya teman-teman, ketika Allah itu ingin mengalahkan logika kita yang dangkal, akal kita yang pendek, akal kita yang nggak sampai pada ilmunya beliau, pada ilmunya Allah, Zat yang Maha Kuasa, Allah itu mengatakan dalam surah 55 ayat 22. Kincai lah ya. Pandai dah. Dibuka, bukan pandai dah. Buka surah 55 ayat 22, ayat 23, ayat 24. Gak bisa lah jadi orang Pontianak. Ini ada jual tanah kalian? Mau bertetangga kita? Kasihlah tanah murah. Betul ya? Saya tunggu DM kalian, betul nih? Oke. Bukan bercanda sini saya nih. Ya buka, udah. Surah apa itu? Ar-Rahman. Suka dibaca surah Ar-Rahman? Kepala kalian batu. Nggak tahu kenapa? Allah itu ketika menurunkan surah Ar-Rahman itu khususnya untuk orang-orang yang kepalanya batu.
Buktinya apa? Ketika Allah turunkan surah Ar-Rahman, berapa kali Allah mengatakan fabi ayyi ala? Sama lah contoh kayak Umi Mira, Umi malu ya. Umi Mira nyuruh saya, Agam, contoh lah katakan saya anaknya itu, Agam tolong belikan gula, iya bentar. Agam tolongkan beli gula, iya bentar lagi. Agam tolonglah belikan gula, iya bentar lagi. Sama lah kayak ketika Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nah, banyaklah alasan. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, banyaklah alasan. Maka aku suka dibacain surah Ar-Rahman, mau dong jadiin mahar aku surah Ar-Rahman. Maka kepala kalian batu, jangan senang kalau dibacakan surah Ar-Rahman. Karena surah itu diturunkan untuk teman-teman yang kepalanya batu. Mendinglah surah Yasin kalian. Lanjut. Apa Allah katakan di situ dia dua-dua? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Udah ada iklan marjan? Seminggu lagi lah ya. Oh belum ada? Maklum guys, belum ada TV. Ada yang nyumbang TV? Baiknya orang Pontianak ya. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dan dari dalamnya keluar mutiara dan marjan. Marjan itu permata. Permata itu keluar dari mana? Pernah nonton SpongeBob? Mutiara, oh iya, mutiara ya. Mutiara keluarnya dari kerang. Oke, di ayat 23 Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Poinnya di ayat ke-25 Allah mengatakan di ayat 25 itu lagi. Oh salah guys, berarti 22, 23, 24 berarti. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'la. Apa Allah kata situ? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam yakhruju minhumal lu'lu'u wal mar. Allah ketika menceritakan tentang ternyata di dalam dasar laut itu keluar permata yang indah, mutiara yang indah. Di mana letaknya mutiara? Di dasar laut. Punya mutiara? Enggak usah, enggak punya, mahal bilang gitu. Ada yang punya mutiara? Berat enggak mutiara? Enggak. Berapa beratnya? Sekilo? Enggak. Berapa gram? Segram. Segram itu udah paling berat ya. Tapi Allah katakan di situ letaknya di dasar lautan. Di ayat ke-24 Allah mengatakan dan ternyata di atas laut itu berlayarlah kapal-kapal yang berat, kapal-kapal yang besar, kapal-kapal yang kokoh, kapal-kapal yang agung berlayar di atas lautan dan letaknya di atas lah laut. Logika kita apa? Yang berat pasti di dasar dan yang ringan pastilah letaknya di atas lah laut. Logika nyambung? Kalau kita paksa menggunakan logika kita kayak gitu lah mikirnya. Harusnya kan yang ringan ini di atas dan yang berat bertonton itu letaknya di bawah. Lagunya bisa diganti. Bisa diganti lagu ini. Lagu apa guys? Gak usah lah, ini aja lah dah. Ini kayak lagu ayat-ayat cinta ya. Ketika cinta bertasbih ini. Oh salah. Ketika cinta bertasbih ya. Pernah nonton? Lagu itiraf aja lah ya. Pernah, nggak usah ini aja. Pernah nengok piramid? Belum, Kasian lah kalian nih. Back to tema. Sampai mana tadi? Itulah kalau kita paksakan akal kita yang pendek itu untuk mendikte logikanya Allah. Yang jauh-jauh tuh nantilah. Yang dekat-dekat tuh barulah kita ambil. Orang Mesir nih ya, kalau kita nak bandingkan sama kalian, mantap. Assalamualaikum.
Enggak, maksudnya saya ini mau melucu, coba lagunya lucu ini, mau nangis. Nggak apa-apa lah, agak pelanin dikit. Ada yang mau bertanding overthinking sama orang Mesir? Kita di Indo kalau nak nikah, kamu cinta, saya cinta, pergi ke KU, aku dan kau ke KU, selesai. Cinta, nikah. Meskipun pulang-pulang minta beras ke mama, selesai. Orang Mesir kalau nikah kayak mana syarat pertama? Intal lazim, katanya mereka itu intal lazim bita karobiyat nafsan. Apa artinya? 10.000. Voucher 100.000. Tahu intal lazim bita karobiyat nafsan kata mereka itu. Ya ini kan saya nanya tuh, satu ketika saya nanya, di Mesir itu banyak kakek-kakek tua yang belum nikah? Banyak orang-orang tua yang belum nikah sampai mereka mengatakan, saya nanya, kenapa orang Mesir belum bisa menikah setua-tua kayak gini? Makanya dia mengatakan kayak gitu. Yang pertama Ciel dia bilang kayak gitu, kau harus punya mobil sendiri. Kayak mana cara kalian mau nikah? Ada kalian mobil? Nggak ada. Motor aja Aerox nabrak pintu. Motor aja Suprite masih kepalanya getar ya. Enggak. Iya. Masih. Itu yang pertama. Wah, kayak mana cara kalian mau nikah? Itu yang pertama. Itu aja udah susah. Yang kedua apa? Ental lazim bitak imarat nafsak, bilang kayak gitu. Kok harus punya rumah sendiri. Punya rumah kalian sendiri. Masih numpang. Masih mama-mama, masih lah Pak minta duit, masih lah Ma minta duit. Itu kalau kita nandingkan overthinking sama orang-orang tersebut. Yang ketiga terakhir kata mereka, ental lazim bitak mihnatan nafsak. Kau harus punya pekerjaan sendiri. Ada kalian pekerjaan? Adalah pelajar tuh pekerjaan, bro. Pekerjaan. Bisa kalian nikah kalau kayak gitu posisinya? Susah. Tapi apa kata mereka? Kalimat luar biasa yang akhirnya mereka katakan itu apa? Yabni arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah diri kamu dari sesuatu yang apa-apa itu adalah urusan Allah. Sawabikul himamu la takhrikul aswarul aqdar. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu dengan tekad kamu yang besar untuk menembus dinding takdirnya Allah. Istirahatkanlah diri kita dari sesuatu yang apa-apa itu adalah urusan Allah. Jangan capek. Sebab tujuan kita cuma dua hidup di dunia nih. Iya karena bodoh. Kita disuruhlah beribadah, kemudian kita disuruh untuk minta tolong. Sholat ibadah, kemudian minta tolong. Sholat ibadah ikhtiar, kemudian ditutup dengan tawakal. Itu. Lanjut. Masih pakai logika kita yang pendek? Masih pakai logika kita yang pendek? Capek antum makanya kalau bisa melihat berita ya orang-orang yang meninggal di kosan, orang-orang yang bunuh diri di kosan, itu kan karena orang-orang yang menggunakan akal pendek mereka untuk mengurusi urusannya, yang urusan itu adalah urusannya Allah. Nggak sampai otaknya. Maka selain Allah menciptakan akal, Allah menciptakan juga di situ hati. Kalau akal sudah sampai pada limitnya, maka gunakanlah hati untuk sebelum itu lanjut lagi Zah. Ustazah ini nyari-nyari lagu dari tadi. Nggak ada, saya sambil dengerin sambil nyari lagu yang bisa bikin ketawa gitu ya. Oke, Masya Allah. Agam, jujur nih, berapa sekarang usianya? Nggak ada yang tahu. Iya, memang kalau akhir dari usia kita nggak akan tahu, tapi usianya saat ini Gam. Siapa yang tahu? Oh 23, berarti Agam lahir Bunda Mira udah 17 tahun ya, ada kelas 2 SMA. Masya Allah, dia baru gitu ya. Oke, keren sekali. Tadi saya kena banget pada saat beliau ngasih analogi tentang mutiara yang ada di dasar lautan dan kapal yang berat bertonton tuh ada di atas laut, padahal seharusnya kapal itu di bawah ya karena beratnya nauzubillah gitu loh. Dan mutiara yang ringan itu, kebetulan saya punya mutiara itu nggak sampai segram sebenarnya, itu dikasih juga hadiah dari teman yang pengusaha mutiara di Lombok, dia ngasih. Jadi saya tahu, oh saya juga baru itu melihat mutiara asli gitu maksudnya, oh ini mutiara gitu ya. Dan ternyata ringan tapi harganya Masya Allah ya. Dan
semakin dalam, semakin dia susah untuk diraih, ternyata semakin mahal ya. Sama kayak jomblo. Nah, itu dia maksudnya. Semakin susah untuk diraih, makin dia kan semakin mahal ya. Tapi kalau terlalu jual mahal susah juga. Itu gimmick aja, padahal memang nggak lakunya. Insya Allah, jomblo itu bukan takdir tapi pilihan. Tuntutan, Masya Allah. Baik, itu tadi analogi yang keren sekali. Dan saya yang berkali-kali juga mendapat, tadi waktu beliau bilang tentang surah Ar-Rahman ya, dimana sebenarnya itu surah yang Kak Mira temukan. Mungkin kan katanya Ustaz Agam, Bunda Mira temukan Ustaz Agam pernah dengar kisah saya yang di Betul. pecah telur ya. Pecah telur. 2 kali saya nontonnya. 2 kali, hatam kawan. 2 kali nonton di pecah telur kisah. Nah itu surah Ar-Rahman sendiri tuh saya temukan dan dapat maknanya sewaktu berada di dalam penjara gitu lah. Jadi ternyata saya baru bayangan ya 12 tahun yang lalu dan baru nemu maknanya sekarang, di mana enggak apa-apa, udah nggak nangis lagi. Kalau dulu mah iya, Masya Allah. Di video nangis ya, di video nangis, di sini jangan sian nanti. Jadi waktu dapat ayat itu tuh malah sempet mikir, ya Allah segitu sayangnya Allah sama aku ya sampai ngasih nikmat, dan ngerasa harus, Mira apalagi yang kamu nggak syukuri dari hidupmu saat ini. Jadi dalam penjara aja saya disuruh Allah untuk bersyukur gitu loh. Jadi dari surah itu tuh saya menarik hal yang saya syukuri. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Jadi hafal itu tuh bukan karena dihafal tapi karena keseringan dibaca. Dan maknanya itu dapat banget gitu lah. Nah tapi baru ngeh setelah 12 tahun ternyata surah itu dan ayat-ayat itu diberikan memang buat orang-orang benar yang udah dibilang sampai berapa ya? 23 kali ya? Apa 21 kali? Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Saya lupa. Hah? 23 ya? Kalau nggak salah tuh 23 kali ya. 23 kali Allah mengucapkan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berarti 23 kali tuh kayak orang tua, bener kata Ustaz Agam yang bilang kita tuh 23 kali dipanggil gitu loh, dan nggak peduli, nggak mau tahu. Nah, jadi keren banget analogi dan saya dapat sekali di situ. Oke. Siapa yang malam hari ini dapat ilmu? Siapa yang malam hari ini dapat ilmu? Oke. Baik. Berikutnya, tadi kita bahas tentang overthinking yang berlebihan itu kalau tidak di backup dengan kesadaran dari hati, maka ujung-ujungnya akan berakhir dengan sesuatu yang negatif. Itu udah jelas tadi, sampai yang mengerikannya adalah sampai bunuh diri ya, yang ada di kos-kosan. Bahkan kemarin saya ngelihat juga anak usia berapa tahun ya, masih SMA, gara-gara putus cinta bunuh diri gitu loh. Kan masih SMA gitu loh, masih SMA, dia belum menghadapi beratnya bikin skripsi kan, dengan itu belum tahu dia bagaimana perjuangan itu ya, itu sudah bunuh diri. Dia pikir bunuh diri itu adalah jalan terbaik, sebenarnya itu pemikiran saya dulu. Karena saya sempat melakukannya, alhamdulillah nggak jadi mati, gitu ya. Kalau mati nggak ada di sini. Iya dong, kalau mati nggak ada di sini ya. Jadi dulu saya pengen bunuh diri tuh berulang-ulang gitu loh. Berulang, jangan ikut ya, syarat dan ketentuan berlaku hanya dilakukan bagi orang-orang yang profesional. Oke. Pernah saya nyoba minum antimom sampai 25 butir. Pernah minum Xanax. Saya kan tahu Xanax? Tahu. Kalau yang setengah mili aja kalau kita minumnya itu harus setengah ya, kalau yang kondisi normal ya. Itu bisa ngantuknya berapa hari itu. Saya minum 1 mili, yang 1 mili itu 25 butir. Nah itu pernah, alhamdulillah tidur 3 hari 3 malam ya, makanya jangan diikut ya. Dan saya pernah milih bunuh dirinya nggak mau pakai nabrakin diri di jalan, karena takut nggak jadi mati tapi cacat. Pernah seperti itu gitu loh. Itu overthinking itu saya dulu ya, sampai akhirnya saya mencoba mengakhiri hidup saya dengan memotong nadi saya sampai putus. Dari kenang-kenangan ini ya. Dan Masya Allahnya ke negatif, ke positif thinkingan Umi saya
ya, yang dia bisikin di telinga saya waktu saya dalam kondisi koma. Beliau bilang, "Nak, bangun. Umi yakin ia bisa selesaikan semua ini, Umi yakin ia bisa sukses, Umi yakin nanti ia bisa ceritakan tentang diri ia kepada siapapun dengan tersenyum dan bahagia." Kepositif thinkingan Umi saya itu yang mungkin dengan izin Allah saya bisa di posisi sekarang gitu lah. Jadi sebegitu berpengaruh besarnya pemikiran kita dengan segala keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini. Nah jadi kira-kira kan tadi itu ke overthinkingan Kak Mira. Nah kalau Ustadz Agam sendiri pernah nggak berada di overthinking yang berlebihan sampai membuat ngelakukan sesuatu yang kayak gila banget gitu loh. Nah apa tuh? Kan kita mau tahu ya. Dah cash 1 miliar. Oke dong. Aduh, antum Umi ini belum nonton ini ya, Fajar Set Boy ya. Jangan bro, ada yang masih SMA di sini? Ada, jangan dihina Umi yang anak-anak SMA ini. Kisah cintanya itu menarik. Apa kata beliau? Kalau saya tidak bisa menjadi pasangan yang dipertahankan, setidaknya saya bisa menjadi mantan yang dibanggakan. Ada. Kelas, assalamualaikum. Kalau saya dulu prinsipnya begini, waktu saya ditinggal kawin dan saya ngelempar nama dia di laut, saya bilang lu boleh lebih duluan nikah daripada saya, tapi saya pastikan satu saat nanti saya harus jauh lebih bahagia daripada kamu. Dan yang kedua, satu saat nanti akan ada mantan yang menyesali keputusannya dahulu pada saat memutuskan Mira Nimoliza. Silakan. Mau diadu? Nggak bisa diadu kalau yang anak zaman now, nggak, ampun. Oke, apa tuh kira-kira? Cinta? Overthinking terbesar saya dulu tuh SMA ya teman-temannya. Karena di sekitar pondok saya dulu ada orang-orang suka ngadu ayam. Betul, sambung ayam. Ayamnya yang dipakai ayam apa? Ayam jago yang model bangkok. Tahu ayam bangkok? Oh itu mahal. Mahal. Satu anak ayamnya pun masih kecil itu yang kuning itu harganya 70-80 ribu. Akhirnya saya punya inisiatif lah, ya Allah. Ya Allah lagi saya bilang gitu. Enggak, saya bilang dalam diri saya sendiri, aku maulah melihara ayam jago, ayam bangkok ini buat nanti kalau udah sukses besar ayamnya mau buat adu. Waktu SMA. Jadi jangan kalian ngira saya depan ini adalah orang-orang yang soleh. Enggak. Udahlah kan selesai di situ, kemudian karena nggak punya duit tadi, yang kecil itu, yang besar itu harganya 500, 800, bahkan sampai 1 juta, 1,5 juta. Saya inisiatif lah di situ mau beli yang kecil-kecil yang warna kuning-kuning gitu, yang harganya 80, 70. Saya tawar di situ mahal. Akhirnya diantar ke situ ada yang toko ayam sebelahnya. Di situ murah nih, berapa nih bilang kayak gitu. Ada yang 15.000. Saya beli lah di situ 15.000, alhamdulillah. Saya pelihara, ternyata itu adalah anak ayam teleta. Habis. Anak ayam teleta. Teletubbies yang warna-warni itu. Itu banyak tuh kalau lagi CFD. Ada yang pernah beli 3 hari mati? Lemah. Saya pelihara itu dengan setulus jiwa saya. Karena harapan saya biar besar, ternyata besar lah di situ ayamnya. Ayamnya pun buntet tahu tuh. Kasihan. Dan ayamnya pun agak stres. Dan qadarullah akhirnya saya sembelih lah di situ. Enggak, ayamnya stres karena sama seperti harapan orang tua terhadap kita seorang anak yang paling tua. Harapan pemiliknya. Dia punya beban mental. Overthinking ya itu, overthinking bro, gue ngurus lama-lama akhirnya gue sembelih. Beli pur, lu bayangin. Air gue pelihara, ya Allah, terakhirnya saya sembelih itu, coba lah bayangin kalian. Harusnya buat adu. Akhirnya saya sembelih, dan ceritanya menariknya ketika saya sembelih, karena nggak ada lah di pondok itu pisau, belilah cutter kan karena murah. Belilah cutter. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya pemiliknya, saya potonglah di situ. Kepala jadi pisah, ayamnya pun masih lari. Billahi. Stres itu loh ayamnya.
Gak jelas kan. Pemiliknya overthinking, ayamnya pun overthinking. Nangis itu. Mahal purnya tuh. Apalagi vitamin ayam itu kan, kalau sakit kita pelihara, minumlah nih gitu, pakai vitamin ayam. Sejak detik itulah nggak mau lagi saya pelihara ayam. Rugi ya. Oke, baik. Sampai situ aja overthinking, apa ada yang lain lagi? Itu yang menarik. Oh, itu yang menarik. Kalau kisah cinta? Alah. Nggak ada. Tidak ada yang mungkin bisa lucu-lucuan boleh diceritain? Mikir, kita nunggu udah mikir. Banyak Umi. Yang SD katanya. Enggak ada. Oh, nggak ada. SD enggak. TK? Atau pas PAUD mungkin? Enggak, kalau saya cerita kayak gini, masalah jodoh kayak gini, orang-orang pada rekam. Nanti FYP, mertua saya marah lagi. Sering. Masya Allah, ya. Oke, baik. Jadi luar biasa ya. Jadi yang ada yang kisahnya ayam ya. Ternyata dan ayamnya sampai. Jadi berapa lama tuh ayam baru mati? Nggak jadi kepikiran gue. Pokoknya setelah lari, itu pun mau beradu sama ayam jago yang sebelahnya. Padahal dia kepalanya udah nggak ada tuh. Iya, ada ayam sebelahnya tuh ayam jago lah. Mau diadu sama dia. Dia nantang. Padahal dia udah nggak ada kepala. Sebegitunya dia berusaha mewujudkan impian tuannya gitu loh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu kita nggak bicara jodoh karena tadi kondisi seperti itu. Nah, sekarang dalam rumah tangga bersama Aisyah ya, sama istri ya. Iya. Nah, dia mikir lagi. Sudah hampir 2 tahun menikah. Kayaknya. Nah, selama menikah kira-kira pernah nggak dalam rumah tangga itu juga ada, karena kan pasti nih teman-teman kan pasti pernah berpikir yang pengen berumah tangga, nggak semuanya itu indah, tapi nggak semuanya juga itu nggak indah gitu. Seperti tadi saya bilang, menikah itu 5%-nya indah, 95%-nya enak banget gitu ya, betul ya. Nah, pernah nggak dalam rumah tangga berdua sama istri punya overthinking yang berlebihan sehingga membuat akhirnya oh iya kita salah nih, nggak boleh berpikir sampai sejauh itu, pernah nggak? Jadi mungkin itu bisa jadi apa, teman-teman mungkin ya sekelas Setagam dalam rumah tangga pun masih terus berusaha, yang mungkin sudah paham ilmu, jadi mereka nggak berpikir harus punya rumah tangga yang sempurna gitu loh, karena ya kesempurnaan itu kan kita yang menciptakannya sendiri. Betul? Betul. Oke. Coba silakan. Kalau di rumah tangga, karena dari awal saya bilang sama dia, mungkin nggak ada kalau masalah overthinking gitu. Kita nggak pernah overthinking token listrik bunyi, kita nggak pernah overthinking beras habis, kita nggak pernah overthinking air galon nggak ada. Karena kalau lagi beras nggak ada, akhirnya saya bilang sama Aisyah, akhirnya dibilang sama Aisyah itu lagi puasa. Itu kan Rasulullah bukan saya. Kalau Rasulullah kayak gitu, kalau saya ngamuk lah. Betul, Pak ya, kalau laki-laki lapar tuh ngamuk bawaannya. Ngamuk, apalagi mau dinasihatin lapar, nak pukul palanya. Enggak. Tapi dalam keadaan sendiri saya sering sama lah kayak kalian, overthinkingnya, apalagi dalam keadaan ngekos sendiri, jauh dari orang tua gitu. Akhirnya ada satu di mana momen Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, wah sedih ada lagunya. Overthinking, merasakan overthinking ditinggalkan, merasakan overthinking yang berlebihan. Sebelum Rasulullah itu Allah healingkan, Rasulullah itu juga pernah overthinking bolak-balik naik Gua Hiro. Naik Gua Hiro, turun lagi. Ada yang pernah naik Gua Hiro? Amin ya Allah, semoga semua kita Allah izinkan, Allah pantaskan untuk bisa menyentuh Ka'bah. Amin. Di Gua Hiro itu ada satu lubang kecil gitu, ya. Ada satu lubang kecil di situ. Rasulullah itu selalu ketika dalam keadaan overthinking naik Gua Hiro. Itu jarak naik Gua Hiro dari kita bawah itu 3 jam.
Capek lah beliau itu ya, keringetan beliau naik ke bukit, naik ke Gua Hiro. Dan itu nggak kondisi sekarang ya, kalau sekarang udah disiapin tangga kalau kan, sekarang kayak kondisi tangga. Kalau dulu batu-batu terjal banget ya. Betul. Langsung lanjut aja. Udah kan, setelah itu ada lubang kecil di situ, Rasulullah selalu ngintip di situ. Apa ngintip di situ? Lubang kecil itu selalu menghadap ke Ka'bah. Disitulah kemudian Rasulullah melihat orang-orang itu menjadikan Ka'bah yang harusnya kita sembah, yang harusnya kita menjadikan arah kiblat kita, di situ malah dijadikan kayak tempat mabuk, kayak tempat penyembahan berhala mereka. Kayak kemudian tempat maksiat, tempat menyekutukan Allah. Pokoknya di situ Rasulullah semakin sedih karena kebetulan ketika itu udah berlangsung berapa lama Rasulullah merasa ditinggalkan oleh Allah. Rasulullah nggak didatangkan oleh Jibril, Rasulullah kemudian nggak disapa oleh Jibril, Rasulullah nggak disapa oleh Allah, dan belum kemudian turun ayat-ayat yang mengenai wahyu, belum. Rasulullah merasa terhilangkan. Rasulullah merasa yang tadinya adalah something kemudian menjadi nothing. Jadi kosong lah di situ Rasulullah. Sampai di situ ternyata asbabnya berapa lama kemudian tahu di situ Rasulullah merasakan hati yang gelisah, merasakan hati yang betul-betul overthinkingnya luar biasa. Baru di situ Allah turunkan surah 93 ayat 3. Udah kayak suami antum ya. Surah ke-93 ayat 3. Apa Allah kata situ? Apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang di belakang dapat? Angkat tangan yang di belakang. Wah, ini ya jamaah-jamaah seberang pulau nih. Semoga Allah lebih muliakan yang di belakang. Enggak lah, biarlah yang di belakang. Suka-suka yang doa lah. Dah dapat? Allah katakan di situ ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan hebatnya ketika Allah menurunkan surah ke-93 itu diawali dengan yang namanya wawul qasam. Apa wawul qasam? Wawu sumpah. Allah ketika menceritakan ayat yang turunan berkenaan dengan wawul qasam, contoh wadduha, demi waktu duha, wal laili idza, demi malam apabila telah sunyi. Kemudian wasyamsi waduha, demi matahari. Banyak kemudian Allah menurunkan Al-Quran yang diawali dengan kata demi. Dan ketika Allah menurunkan ayat yang ketika dimulai dengan wawul qasam, berarti ada sesuatu yang luar biasa yang Allah ingin ceritakan kepada kita. Samalah di situ surah ke-93, surah Ad-Duha. Allah katakan di situ wadduha wal laili idza saja, demi duha dan demi malam. Dua makhluknya yang Allah menggunakan wawul qasam. Dan itu ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga di sinilah Rasulullah kemudian dinotis oleh Allah dengan notisan japrian. Antum kalau buat SG kemudian dijapri sama aneh, senang tidak? Biasa ya lah. Biasa ya. Biasa ya. Hah? Biasa ya. Itu bahasa Pontianak. Biasa ya. Biasa ya. Biasa ya. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Apalagi kalau yang DM japri langsung Allah ya. Wah, tuh. Oh itu tadi lupa saya mau ngomong apa. Saya tahu, makanya saya coba bantu mengingatkan. Ya makasih ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Notis langsung dari sang pemilik alam semesta. Notis langsung dari pencipta kita. Notis langsung dari pemilik langit dan bumi kepada Rasulullah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena Rasulullah tadi merasa dirinya itu something dan kemudian menjadi nothing. Disitulah Allah mengatakan, ya Muhammad, apa artinya? Sesungguhnya Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Dan hebatnya di sini Allah menggunakan kalimat ka dan ka. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Tuhanmu tidak pula membencimu, Rabbmu tidak membencimu. Jadi ibaratnya kayak gini, wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbmu tidak akan membencimu. Jadi ibarat kayak gini, Umi ini ngomong, contoh saya anaknya Umi ini, Umi bilang ke saya anaknya, dia bilang, Agam,
Umi nggak ninggalin kamu dan Umi nggak bakal ngebenci kamu. Mana beda dengan kalimat Agam, aku nggak ninggalin kamu dan aku nggak benci kamu. Tapi ketika Umi ini bilang Agam, Umi nggak ninggalin kamu dan Umi nggak membenci kamu. Mana yang paling syahdu? Umi. Nyambung? Nyambung nggak? Itulah Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad sesungguhnya Tuhanmu nih nggak akan meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Allah nggak menggunakan kalimat ya Muhammad aku nggak ninggalin kamu, aku juga tidak membencimu, tapi menggunakan kalimat mawadda'aka rabbuka wa ma Mengakui dirinya langsung. langsung. Jadi Mengaku kita dah. tuh teman-teman, apalah yang kita risaukan, apalah yang kita kemudian rasa ya Allah engkau ini tak adil, engkau ini kayak ninggalkan kami, doa yang kami panjatkan kayak nggak pernah sampai. Apapun yang berkenaan dengan pundak kami kau kasih berat. Allah itu tidak pernah salah dalam memilih pun. Udah gak pernah salah. Allah yang ciptakan pundak kita, Allah juga yang bakal menguatkan pundak kita. Pasti. Allah tidak pernah salah memilih pundak. Tapi kita aja yang sering salah bersandar ya. Bersandar di pundak siapa gitu kan? Akhirnya salah bersandar. Bersandarnya harusnya ke Allah tapi bersandar kepada makhluk yang lain seperti itu. Dan itu yang menyebabkan akhirnya berakhir dengan overthinking tadi salah satunya. Karena kita salah bersandar. Seringnya bersandar pada sesuatu yang harusnya bersandar hanya kepada Allah. Nah mungkin tadi yang dirasakan Rasulullah SAW pada saat beliau merasa Allah kemana nih Allah, kok aku nggak di notice, tidak di mention sama Allah gitu ya. Terus apalagi di Ka'bah itu terjadi sesuatu yang subhanallah ya, dijadikan tempat maksiat. Beliau semakin merasa sendiri. Apakah waktu itu Khadijah sudah meninggal apa belum tuh ya kira-kira? Kalau nggak salah saya setelah Khadijah meninggal dan pamannya Hamzah juga meninggal ya. Nah itu kesedihan Rasulullah yang luar biasa. Jadi kesedihannya tuh double saat itu. Sudahlah istri yang sangat mengabdi dan percaya sama beliau meninggal, paman yang paling dicintai dan mencintainya juga meninggal. Jadilah beliau tadi seperti dikatakan Mas Ragam, I am nothing gitu ya, saya bukan siapa-siapa. Oke, nah perasaan itu tuh kondisi Rasulullah di kondisi overthinking kayaknya ya, betul ya. Di situ kondisinya Rasulullah overthinking sama Allah langsung. Tapi Allah langsung kasih bilang, ya Muhammad, Tuhanmu gitu ya, tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Coba bayangkan teman-teman juga disampaikan itu oleh Allah. Dan sebenarnya kalau Quran itu kita pegang benar-benar, pegang itu bukan berarti sekedar pegang ya, tapi benar-benar kita jadikan satu tuntunan dalam hidup, menjadi furqan dalam hidup kita, menjadi petunjuk dalam hidup kita, maka sebenarnya tidak ada kata overthinking. Karena kita percaya bahwa apa yang ada dalam Quran itu semuanya, kalau dulu Allah sampaikan ke Rasulullah, itu Allah bicara dengan Rasulullah, sekarang ini ya Allah bicaranya sama kita lewat Quran gitu. Dan saya amat sangat percaya dengan kita kan ada istilah begini, menurut Ustaz Agam sendiri, kita tuh punya satu cara ngerasa bahwa kalau kita mau bicara sama Allah, kita bicara lewat sholat, iya kan, lewat sholat kita berdoa ya Allah tolong ampuni dosaku dan lain-lain. Tapi pada saat kita mau Allah bicara sama kita, kan kita ini bukan nabi ya, yang diturunkan malaikat Jibril buat bisikin apa-apa di telinga kita. Kalau ada yang seperti itu malah bahaya, justru nanti jadinya bisikan-bisikan yang aneh-aneh. Nah saya mempercayai bahwa pada saat Allah mau bicara sama kita adalah kita sholat, taubat 2 rakaat, kemudian di waktu yang diperbolehkan buat sholat, terus kita ambil Quran, kita ngomong sama Allah, ya Allah tolong sampaikan padaku apa yang harus aku perbaiki dalam hidupku. Kemudian buka Quran seacaknya dan di mana mata kita pertama tertuju di situ Allah bicara pada kita. Saya amat sangat mempercayai ritual itu gitu loh. Nah kalau di Ustadz Agam sendiri kira-kira hal begitu gimana? Yang tidak membalas kita sama Tuhan bukan ulang. Ntar dulu ya, nyusun dulu ya. Yang sombong itu kita ke Tuhan atau Tuhan ke kita? Kita ke Tuhan.
Betul. Kayak mana antum mau sukses 114 pesan tidak dibaca, 5 panggilan tidak diangkat, 5 panggilan tidak dijawab, 114 pesan tidak dibaca. Kayak mana antum mau didapatkan di situ japrian dari Tuhan, sedangkan pesan dari Tuhan pun tidak dibaca, panggilan dari Allah pun tidak. Suka-suka yang ngomong katanya. Kan bahasa Pontianak itu huruf A ganti huruf E kan? Oh tidak semua. Gak semuanya diganti semuanya. Ada gak yang boleh pakai A gitu loh. Masa Ustadz Agam jadi egem? Bener gak? Bener. Terus dulu kita. Pembicara kok dibully sih? Masa guys dibully? Oke. Iya, lanjut. Lupa. Di surah 93. Oke, di situ Allah berbicara sama kita. Di ayat ke 3. bukan, lewat. Udah kita lanjut. Dan ini hebatnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berapa surat Ad-Duha nih? Berapa ayatnya? 11 ayat ini Allah turunkan secara sistematis. Cobalah kalian sambungkan ayat 7 sama ayat 9, ayat 8 sama ayat 10, ayat 9 sama ayat 11. Cobalah kalian sambungkan di situ. Sistematis nggak? Apa yang iya? Udah tersambung? Coba kita bahas satu-satu nih ya. Ini hebatnya ketika kalau kita itu baca japrian dari Allah yang 114 tadi, ternyata Allah selalu membalas overthinking yang kita punya. Di ayat ke-7 Allah mengatakan, di ayat salah guys, dari ayat ke-6, ayat ke-6 sama 9, ayat 7 sama 10, ayat ya itu atur-atur sama kalian. Udah dapat? Pokoknya kita start dari situ, dari ayat ke-6. Alam yajidka yatimang. Ada yang yatim? Ada saya yatim. Maaf, ada yang tidak punya ayah sama ibu? Yatim piatu. Ada. Dari usia berapa kak? Iyalah kakaknya tuh. Dari usia berapa kak yatim piatu? 2017. Berarti umur kakak berapa waktu itu? 17 tahun. 2017 tahun ya? Nggak kena kiamat 2011? Siapa yang percaya kiamat 2011? 2012. Kiamat 2012 Ustadz Agam. Siapa yang percaya kiamat 2012 waktu itu? Banyak. Sok-sok aja kalian nggak. Pun percaya dulu. Jangan 2012 baru lahir. Iya. Alam yajidka yatimang Fa'awa. Dalam keadaan kita yatim itu kan sendiri. Jomblo itu sendiri. Iya kan? Jomblo itu sendiri nggak? Selain sama Allah. Sendiri nggak? Sendiri. Kemudian kita merantau. Sendiri nggak? Sendiri. Apalagi kemudian kita ditinggalkan ayah dan sendiri. Alam yajidka yatimang. Sambungkanlah itu dengan ayat ke
9. Apa Allah katakan di situ? Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku Maka terhadap sewenang-wenang. anak yatim janganlah engkau berlaku Sewenang-wenang. sewenang-wenang. Maka sama orang jomblo tuh janganlah kalian hina. Sama orang yang dalam keadaan merantau jangan kemudian kalian bully. Dalam keadaan dia anak yatim jangan kalian tambah lagi bebannya. Ini kabar gembira dari Allah kalau kita itu dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendiri. Ini kan Rasulullah nih. Allah dapati beliau dalam keadaan Yatim. yatim, sudahlah yatim, ditinggal istri dan paman, Yatim kemudian piatu beliau. yatim piatu ya. Iya. Yatim dalam keadaan sendiri, dalam keadaan di tanah yang beliau itu diboikot dan berapa menit lagi guys? 30 menit lagi. Aman. Abang itu mau kena marah. Bercanda abang itu menutup kajian kita. Antum ini. Sampai subuh nih bang. Apa kata Allah jawabannya? Fa'ammal yatima fala takartu. Allah sendiri yang bakal membackup kita. Kamu dalam keadaan sendiri, Allah pengen kita. Yang Allah sendiri yang pengen nge-backup kita. Makanya kalau kata Syekh Ibnu Athaillah itu dikatakan, kalau kamu merasakan kamu itu terasingkan di semua manusia, maka yakinlah bahwasanya Allah itu pengen kamu merasa mesra berdua dengan Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan terasingkan, kayak pergi ke mall kita terasingkan, kita pergi ke pantai kita terasingkan, kita pergi ke grup WhatsApp kita diasingkan, ke grup apapun kita diasingkan, disitulah kata beliau sesungguhnya Allah itu pengen membuka hati kamu untuk berduaan mesra dengan Allah. Ayat ke-6 dan ayat ke-9. Lanjut ayat ke-7 dan ayat ke-10. Allah katakan apa di situ ayat ke-7? Wa wajadaka ailan fa'agna, dan kepada orang-orang yang miskin. Oh salah. Wa wajadaka dhalan fahada, dan apa? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Sebagai orang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Lalu dia memberikan kamu petunjuk. Wa wajadaka dhalan fahada. Ayat ke-7. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, kemudian dia memberi kamu petunjuk. Dan hebatnya teman-teman, ketika kita dalam keadaan tidak tahu, Allah ingin menunjukkan kita sesuatu yang kita itu harus sadar bahwasanya kita itu tidak tahu. Contoh, ini maaf ya, kalau kita pelajari itu gak apalah. Anak bayi, pernah bayi? Kayak ngerasainnya ya. Pernah bayi? Anak bayi itu ketika udah habis masa, ketika dilahirkan, kemudian dia makan melalui ASI, betul? Pertanyaan saya, ketika ASI itu disodorkan ke mulutnya, siapa yang ngajari dia untuk disedot? Kenapa nggak ditiup? Kenapa nggak dibiarin? Kenapa nggak ditiup gitu ya? Gitu ya? Siapa yang ngajarin? Mama, sedot gitu. Kan enggak? Allah yang ngajarin ya. Siapa yang ngajarin? Allah. Itulah Allah mengatakan kepada kita, dan dalam keadaan bingung pun Allah memberi kita petunjuk. Kita yang nggak tahu ketika ASI itu disodorkan dalam mulut kita, yang mungkin boleh kita tiup atau kita diamkan ya. Tapi disitulah Allah mengajarkan kepada kita, disedotlah biar ASI itu masuk ke dalam diri kita. Ini bukti kecil bahwasanya kalau kita itu nggak sadar bahwa ketika kita dalam keadaan bingung, ketika kita dalam keadaan tidak tahu, itu Allah yang memberikan petunjuk. Kemudian apalagi yang Allah katakan di situ di ayat 9? Di ayat 10, wa ammasaila fala tanhar. Maka kepada orang-orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Maka ketika ada orang-orang yang dalam keadaan bingung, nggak tahu besok mau makan apa, kemudian dia minta-minta, kemudian ada orang yang nggak ngerti pelajaran, ada yang minta kunci jawaban, banyak kayak gitu ya. Maka kepada orang-orang yang tiba-tiba baik, tiba-tiba ngutang, ada yang kayak gitu? Ketika setelah ngutang lupa bayar. Kacang lupa kulit itu buruk atau baik? Baik. Kayak mana kita merasakan nikmatnya kacang kalau tidak dipisahkan dengan
Kulit. Makanya kalau dikatakan, kau nih kacang lupa kulit. Nabi Musa itu adalah orang yang paling pertama kali dikatakan sama Allah kacang lupa kulit. Iya enggak? Nabi Musa itu dididik, dihidupkan di mana? Di kerajaan Firaun. Di dalam Istana. istana. Siapa yang ngasih makan? Firaun. Siapa yang merawat? Firaun. Tapi ketika udah besar malah mau membunuh Firaun. Kacang lupa kulit enggak tuh? Kacang lupa kulit. Tapi itulah bagaimana cara kita menikmati nikmatnya kulit. Nikmatnya kulit enak bro, kulit ayam tuh enak. Kulit ayam yang dibahas Kalian kulit ini... kacang. Oh iya deng. Kalian ini kan tipikal kalau makan KFC kulitnya dipisahin dulu. Oh enggak. Istri saya aja berarti. Baper mereka. Biasa ya padahal. Oh jarang makan KFC ya? Ada lah itu 10.000 pinggir jalan. 10.000 ya? Oh 9. Udah 10.000 pun ditawar. Berapa? 12. Itu pun udah minta sambal banyak ya bang ya. Nasinya agak tambah dikit bang gitu. Anak kos. Mana kosin kayak gitu. Kepada orang yang meminta-minta janganlah kita kemudian menghardiknya. Padahal kita dulu juga adalah orang yang tidak tahu. Padahal dulu kita juga adalah orang yang minta. Kita minta ya Allah tunjukkanlah ya Allah. Ya Allah tunjukkan ya Allah. Jangan. Tuh, kemudian di ayat ke 11. 9 dan 11. Ayat 9 Allah mengatakan salah bro. Ayat 8. Ayat 8 Allah mengatakan wajadaka ailang fagna. Ini tadi kepada orang-orang yang miskin kemudian dia memberikan kecukupan. Kenapa kita yang besar itu sekarang malah merasa kalah ketika kita dalam keadaan janin? Jangan pernah kalah dalam keadaan janin. Kenapa? Kita yang besar itu selalu menghiraukan bagaimana lah cara kita makan besok. Cara kita untuk mempersekutukan Allah itu bukan hanya ketika kita menyembah agama lain, tapi ketika kita sadar, tapi ketika kita merasakan besok makan apa, itu sama aja udah mempersekutukan Allah. Tuhan kita yang punya kita. Bahkan ketika kita kecil itu, ketika kita dalam keadaan perut ibu kita, satu Allah kasih masuk dalam tubuh kita itu makanan melalui kalian nggak belajar IPA ya, melalui ari dari ari-ari ibu kita, serapan darah ibu kita serap di situ. Satu saluran makan Allah kasih. Dan hebatnya ketika kita melahirkan, ketika kita dilahirkan, bukan satu yang Allah kasih sumber rezeki yang masuk ke dalam diri kita, tapi dua. Yang tadinya satu di janin Allah jadikan dua. Apa dua? ASI ibu kita. Maaf, kanan dan kiri. Setelah kita udah selesai masa ASI 2 tahun lewat, yang tadinya cuma 3, kemudian Allah hadiahkan lagi tambahan 2. Yang tadi 1, kemudian 2 Allah jadikan 4. 1 makan dan minuman, 1 makanan, 2 minuman. Makanan ada apa aja? 1 laut, kemudian ada lagi daging dan sayuran. Dan kemudian minumnya apa? Ada air, kemudian ada susu. 4. Itu setelah sampai kita tua nanti. Bahkan setelah kita meninggal, yang tadinya cuma 1, 2, 4, Allah hadiahkan kepada kita itu 8 pintu rezeki untuk kita gampang masuk ke dalam pintu syurga. Makanya cara mempersekutukan Allah yang paling gampang itu bukan ketika kita menyembah agama lain, tapi ketika kita merasa besok mau makan apa? Besok nanti setelah lulus mau jadi apa? Nggak apa-apa, kita terawang sedikit, cuma jangan akhirnya kita terbinasakan oleh apa yang kita pikirkan. Sampai yang terakhir Allah jawab di situ, wa amma bi ni'mati Rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat, nah ini poinnya teman-teman, dan terhadap nikmat Tuhanmu
overthinking. Nggak pernah kecewa. Ketika kamu berharap kepada manusia, itulah akhirnya kamu membuka pintu terbesar untuk dikecewa. Nggak ada yang pernah bisa menyakiti hati kamu kecuali kamu sendiri yang membukanya untuk Sakiti. Betul. Karena Ayo. memang dalam Al-Quran itu Allah, dalam surah An-Nas, Allah mengatakan apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ilahin ilahin nas nas, min syarril waswasil khannas. alladzi yuwaswisu fi Sudurin sudur. nas Allah minal- menggunakan kalimat sudur itu apa? Dada. Betul, dada. Iya kan? Allah menggunakan kalimat Sudur. bukan Kolbu. kolbu. Sudur itu masih luaran. Karena apa? Setan itu cuman sampai sudur, enggak sampai ke dalam hati. Bagaimana kemudian setan masuk ke dalam hati? Kamulah yang buka untuk setan itu masuk ke dalam Hati. hati. Jadi jangan sering-sering buka hati, takut-takut yang masuk bukan orang-orang ganteng yang masuk, malah setan. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih celah untuk setan masuk ke dalam biarlah dia berkeliaran di pagar, di sudur nih, karena memang dia di sudur nih lah. Udah kayak BN ngisi. Ya? Masya Allah. Ya, keren sekali. Makanya baca buku Hijrah Kolbu ya. Betul, bisa Anda dapatkan di toko-toko terdekat. Itu ada di depan buku Hijrah Itu Kolbu. ada di depan. Belilah sekarang juga dan Anda mendapatkan gratis diskon. Iya, dari 170.000 menjadi 150.000 rupiah saja. Betul, dan mendapatkan tanda tangan Ustadz Aga. Enggak lah, Iya lah, nggak apa-apa dapat tanda tangan Ustaz Agama. Tadi bahas tentang kolbu ya. tidak ada royalti. Nggak ada royalti. Masya Allah, nanti royalti yang bayar Allah kayaknya gede tuh. Oh realistis. Masya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, banyak sekali pesan yang saya teman-teman dapat ilmu nggak malam hari ini juga? Banyak ya, banyak banget ilmu yang dapetin dari Ustadz Agam, keren sekali. Kita bahas tadi 2 surah saja, yaitu surah tadi pertama surah An-Nas yang memang tadi di awal sudah saya bahas juga tentang apa namanya, tentang perasaan was-was yang dihadirkan di dalam hati kita itu ya. Itu adalah bisikan syaitan. Nah ternyata nyambung. Padahal saya tadi bahas surat An-Nasnya Ustadz Agam belum datang gitu ya. Tapi ternyata nyambung. Tadi kamera juga baru bahas tentang surah An-Nas. Bahwa overthinking itu juga berasal dari perasaan karena dibisikin oleh syaitan. Rasa was-was kan. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Nah jadi itu bisik-bisikan dari setan. Kemudian dari surah Ad-Duha ya, luar biasa makna dan arti dari surah Ad-Duha. Dulu saya mengambil makna surah Ad-Duha ini adalah hanya dari turunnya surah ini adalah masa-masa spesialnya Rasulullah tadi yang dikatakan dalam kondisi tersedihnya beliau, kondisi overthinkingnya beliau, turunlah surah Ad-Duha ini. Jadi keren sekali. Nah tadi dibahas satu-satu oleh Ustadz Agam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, luar biasa materi ilmu yang di-sharingkan malam hari ini. Dan seperti kata Ustadz Agam tadi, saya berharap tentunya tidak hanya mungkin aja beliau saja teman-teman hadir malam hari ini. Karena ya yang namanya majelis ilmu itu kalau teman-teman mau tahu, tadi kan beliau bilang, itu motornya kenceng-kenceng, gak tahu kalau ada kajian apa? Kajian mewah malam hari ini. Kalau dikatakan mewah, yang hadir malam ini lebih dari 1.000 orang, kalau lebih dari 1.000. Karena ada ribuan malaikat yang juga hadir malam hari ini. Di setiap majelis ilmu itu ada ribuan malaikat yang juga hadir. Untuk apa? Untuk mendampingi dan mengaminkan segala doa-doa kita. Jadi rajin-rajin datang ke majelis ilmu kalau pengen doanya dikabulkan sama Allah. Karena di majelis ilmu itu yang berbicara tentang kebaikan dan kebesaran Allah, banyak sekali malaikat-malaikat kebaikan yang hadir. Nah apalagi kalau teman-teman, tapi kenal ya, kalau nggak kenal jangan. Sering-sering datang ke akad nikah teman atau sahabat kita yang kenal, yang nggak kenal jangan, nanti diusir. Iya, karena katanya ini bener ya, saya mau tanya bener nggak sih ya Ustaz Agam? Betul ya, karena pada saat pengantin laki-laki itu mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan Mas Hendra, itu tuh pintu langitnya Allah terbuka dan disaksikan oleh malaikat.
Dan disitulah turunnya rezeki yang luar biasa. Jadi menikah itu turunnya rezeki, berzina itu Allah tarik rezeki. Hati-hati ya. Zina itu nggak bicara tentang hanya zina secara fisik loh. Zina mata, zina hati itu juga bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Nah malam hari ini kita bahas tentang overthinking, say goodbye. Jadi teman-teman gimana, masih mau overthinking kira-kira dalam hidupnya? Masih mau mikir kira-kira nanti kalau udah tamat kuliah dapat kerjaan apa enggak? Kan tadi saya bilang tetap berpikir nggak apa-apa. Ya Allah butuh jodoh, pengen jodoh nggak apa-apa ganteng, yang penting kaya dan soleh. Itu doa kita sekarang. Nggak apa-apa ganteng, yang penting kaya dan soleh, atau nggak apa-apa soleh, yang penting kaya dan ganteng gitu. Syaratnya sabar. Sabar dan Sabar. sadar. Tapi sadar itu benar. Tadi kan saya bilang jodohmu itu cerminan dirimu. Jadi kalau kita sadar bahwa kita belum pantas untuk dapat yang kaya, ganteng dan soleh, maka kita yang harus memantaskan diri untuk bisa dapat jodoh seperti itu gitu loh. Nah, pengen dapat jodoh mungkin yang seperti Ustadz Agam ya, yang soleh, yang paham ilmu, yang berakhlak mulia, sayang istri, ya kan, sayang keluarga. Nah kitanya dulu yang harus seperti itu, sayang keluarga kita, sayang orang tua kita, gitu lah, sayang sahabat-sahabat kita. Nah kita yang mantaskan diri, pengen dapat suami misalnya hafiz Quran, ya kitanya dulu yang menghafal Quran. Oh apakah tunggu 30 juz baru dikasih? Enggak, kalau yang saya pernah dengar tuh istrinya Ustadz siapa? Yang dari Aceh siapa? Yang Muzamil ya, Muzamil ya. Muzamil katanya kan istrinya itu dulu sedang berjuang hafal Quran juga waktu ketemu beliau, benar ya? Iya betul. Saya takut salah karena kan itu teman-teman beliau ya kan, teman. Nah jadi sedang berjuang hafal Quran, ketemu dilamar oleh Muzamil. Nah berarti kan perjuangan hati beliau yang menuju ke Allah dikasih hadiah yang luar biasa. Gitu. Jadi kalau mau berhijrah jangan tunggu. Jangan karena sesuatu yang di luar dari Allah. Datang ke sini bukan karena Ustadz Agam, datang ke sini karena cari ilmu, datang ke sini karena cari sesuatu yang dibutuhkan, yaitu ilmu dan iman. Kalau datang karena Ustadz Agam nanti pulang, ya Ustadz Agamnya pulang, teman-teman nggak dapat ilmunya lagi, sayang. Gitu. Yang isi tuh bukan hanya saya, kadang ada Ustadz Akil, kadang ada Ustadz Farid ya, kadang ada juga pembicara-pembicara guest speaker lain yang bicara gitu. Jadi insya Allah. Nah, dan teman-teman gratis datang ke sini. Bayangkan orang orang yang sekarang memfasilitasi saya dan Ustadz Ayat untuk datang ke Jepang sana. Mereka harus beliin tiket pesawat. Ya tiket pesawatnya tuh 20 jutaan PP satu orang. Ya kan harus nyiapin hotel, harus nyiapin semuanya gitu. Nah Ustadz Agam juga kita undang ke sini gitu ya, pakai tiket pesawat, pakai semuanya gitu. Itulah wujud menghargai ilmu. Teman-teman datang ke sini pakai apa? Cuma pakai motor yang bensinnya saya nggak tahu nyampe nggak 2 atau 3 liter. Gitu loh. Ya kan, sementara setiap putaran roda itu menjadi saksi nantinya di akhirat bahwa motor itu bergerak sampai di sini untuk mencari ilmu, dan nanti motor itu pun dihisap, dia akan bersaksi, saya dipakai untuk mencari ilmu, saya dipakai untuk kebaikan, bukan dipakai untuk nongkrong di taman digulis. Nongkrong gak jelas, kalau sekedar olahraga sih it's okay. Tapi jangan olahraga yang aneh-aneh. Saya lihat kadang, saya berharap teman-teman di sini bukan yang tipe-tipe nongkrong sampai jam 11 malam ya. Di simpang 4 lampu merah itu, Masya Allah. Kadang saya miris ngeliat pakai jilbab, duduk-duduk di situ atau apa gitu loh. Ya boleh kalau sifatnya mau olahraga, tapi lihat-lihat jam juga sayang. Jangan sampai jam 11 malam masih nongkrong di sana gitu. Dan bergabung dengan para iwan-iwan yang kadang gimana, tolong. Karena kalau pengen dapat suami yang benar-benar akhlaknya baik, kitanya dulu yang harus punya akhlak yang baik. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin itu sharing kita malam hari ini bareng sama Ustadz Agam. Kita doakan semoga Allah izinkan nanti beliau bisa balik lagi ke Pontianak. Sebelum udah pernah ke Pontianak belum, Gam?
Ustadz Agam udah pernah ke Pontianak belum sebelumnya? Belum, baru ini yang pertama. Nah katanya kalau udah sekali ke Pontianak bakal datang lagi. Nanti kalau datang lagi bawa Aisyah ya. Bawa siapa? Umi. Nah bertiga datang. Insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan beliau untuk hadir lagi. Kayaknya sudah punya program gak sama Ustadz TM? Bismillah ya, semoga nanti programnya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, diistiqomahkan dalam kebaikan. Boleh nggak kalau kita minta orang yang sedang safar dalam kebaikan buat berdoa malam hari ini? Boleh ya? Boleh. Jadi kami minta malam hari ini kita close malam hari ini dengan doa terbaik dari Ustadz Agam. Boleh? doa. Kan mumpung lagi safar dan safar yang untuk kebaikan, jadi kita minta doa yang terbaik buat kami semuanya. Doa bareng-bareng. Dalam kaidah itu doa yang paling gampang dimakbulkan adalah doa dari yang tua. Yang paling tua di sini. Selain dari saya. Hah? Ada yang 41 tahun di sini? Ada deh kayaknya, ada. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Saya lebih enak dipimpin sama laki-laki ya kayaknya ya. Iya, udah. Ustadz Agam aja yang mimpin doa, lebih afdol. Iya, gitu. Izin, saya sebagai ini minta untuk didoain. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyatis salihah. Al-Fatihah. Rahim hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma innana zalamna zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana innaka antal ghafurur rahim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna illa hubbik Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuna illa hubbik Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami ya Karim jauhkanlah sifat overthinking dalam hidup kami ya Allah permudahkan atas setiap asas kami ya Allah apa yang kami harapkan ya Allah jauh kami datang ke sini untuk menggapai ridho-Mu ya Allah cintailah kami ya Allah ya Allah sekiranya memang kami tidak sanggup dan tidak layak untuk mendapatkan cinta-Mu maka sesungguhnya cinta-Mu lah yang layak untuk menggapai kami karena cinta-Mu melampaui segala sesuatu dan sesungguhnya kami adalah sesuatu ya Allah ya Rahman ya Rahim perjumpakanlah kami di dunia kembali dan persaudarakanlah kami kemudian di surga-Mu ya Allah persaudarakanlah kami kemudian di surga-Mu ya Allah perjumpakanlah kami kemudian di bumi-Mu ya Allah jadikanlah kami selalu berkeluarga dalam kebaikan istiqomah dalam kebaikan istiqomah dalam ketaatan dan mudahkanlah kami selalu dalam menjalankan urusan-Mu ya Allah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin